Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang ilmu nahwu yang akan kita pelajari bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama Sunardi, kunyah Abu Mahlin, domisili saat ini Martapura, Kalimantan Selatan, kegiatan sehari-hari belajar dan mengajar. Pengalaman terkait ilmu nahwu, pernah mempelajari beberapa kitab nahwu saat di pondok sampai kuliah, seperti Nahwul Wadih, Al-Mukhtarat, Ajurumiyah, sampai syarah Ibnu Aqil al-Alfiyah. Pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan kita perbincangkan. Yang pertama, definisi ilmu nahwu. Yang kedua, urgensi belajar ilmu nahwu atau sisi penting mempelajari ilmu nahwu. Apa sih pentingnya belajar kita? Apa sih kegunaan utama mempelajari ilmu nahwu? Dan yang terakhir adalah trik penting dalam mempelajari ilmu nahwu. Definisi ilmu nahwu secara bahasa bisa diartikan arah, tujuan, misal, ataupun contoh, ataupun makna-makna lainnya. Ada banyak makna secara bahasa untuk kata nahwu. Adapun secara istilah pun banyak juga definisi-definisi ulama terkait ilmu nahwu. Di antaranya adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ilmun bi usulin, ilmu tentang kaidah-kaidah, ilmu tentang berbagai kaidah. Jadi belajar ilmu nahwu sama dengan belajar berbagai kaidah. Akan banyak kaidah yang harus dihafal nantinya ketika belajar ilmu nahwu. Apa fungsi kaidah itu? Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi. Melalui kaidah-kaidah tersebut diketahui berbagai keadaan akhir tiap-tiap kata. Keadaan akhir tiap-tiap kata maksudnya harokatnya apa kata tersebut ya. Harokat huruf terakhir pada sebuah kata itu dikaji melalui kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Entah itu mau nanti harokatnya dhammah, mau harokatnya kasrah, mau harokatnya fathah, atau tidak berharokat atau sukun. Itu dipelajari dengan kaidah-kaidah yang didapatkan dari pelajaran nahwu. I'raban wa binaan, secara i'rab maupun bina. Insyaallah akan ada penjelasan khusus tentang i'rab dan tentang bina. Misalkan ada sebuah kaidah yang berbunyi setiap subjek atau pelaku pasti marfu'. Maka kalau kita berhadapan dengan sebuah kalimat, kita kaji kata demi katanya, kemudian kita temukan sebuah subjek, maka bisa dipastikan. Karena setiap subjek pasti marfu' dan tanda utama isim yang marfu', tanda utama sebuah kata yang marfu', harokatnya dhammah. Kalau dipastikan kata tersebut adalah kata yang marfu', besar kemungkinan harokat huruf paling akhir dari kata tersebut harokatnya dhammah. Misalkan ada kaidah lain, setiap objek, setiap maf'ulun bihi atau setiap objek pasti mansub, dan tanda utama sebuah kata itu mansub adalah berharokat fathah. Kalau kita dihadapkan dengan sebuah kalimat, kita kaji kata demi katanya, kemudian kita temukan sebuah objek, atau kita pastikan kata tersebut adalah objek, maka besar kemungkinan, karena secara umum harokatnya sebuah objek adalah fathah, maka besar kemungkinan kata tersebut harokat akhir hurufnya, ya, huruf terakhir dari kata tersebut berharokat fathah. Itu sekilas tentang kaidah dan penerapan kaidahnya nanti ketika kita mempelajari ilmu nahwu.
Kemudian urgensi belajar ilmu nahwu. Di antaranya adalah membantu dalam memahami kalamullah dan kalam Rasulullah. Membantu dalam memahami Al-Quran, membantu dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, memudahkan memahami perkataan ulama yang tertuang dalam bahasa Arab. Ya, misalkan datang datang seorang syekh, datang seorang alim dari luar Indonesia, rata-rata mereka kalau menyampaikan ceramah mereka mempergunakan bahasa Arab. Dengan itu, dengan ilmu nahwu itu kita bisa mudah ya mendapatkan kemudahan dalam memahami perkataan mereka. Atau kitab-kitab para ulama yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran atau kitab-kitab tafsir, atau kitab para ulama yang menjelaskan hadis-hadis Nabi, rata-rata kitab-kitab tersebut mempergunakan bahasa Arab. Maka dengan mempelajari ilmu nahwu mudah bagi kita, ya adalah sedikit kemudahan tambahan bagi orang yang memiliki ilmu nahwu. Kemudian fungsi lainnya adalah menghidupkan bahasa Arab fusha yang hampir tenggelam oleh bahasa Arab pasaran. Ya, bahasa Arab yang fasih saat ini hampir tenggelam oleh bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran. Kemudian yang keempat fungsinya adalah memudahkan dalam memahami pembicaraan ketika lawan bicara kita berbicara dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir pada kesempatan kali ini akan kita sebutkan 12 trik sederhana yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Al-Udaib, yang kata beliau dengan 12 trik sederhana ini kita akan dimudahkan dalam menguasai ilmu nahwu. Yang pertama, menyadari betul pentingnya ilmu nahwu. Jadi harus kita gali urgensi dari ilmu nahwu. Kita harus gali sisi penting dari ilmu nahwu agar motivasi yang ada pada diri kita kuat dalam mempelajari ilmu nahwu. Yang kedua, memperbaiki niat. Harus ikhlas dalam mempelajari ilmu nahwu, karena tujuan utama mempelajari ilmu nahwu adalah memudahkan memahami Al-Quran, memudahkan memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sabar, karena ilmu ini membutuhkan ketelitian. Yang keempat, terus-menerus belajar, tidak putus di tengah jalan. Yang kelima, mempelajari dengan lengkap. Misalnya ada sebuah kitab ingin kita pelajari, maka pelajarilah kitab tersebut dari awal sampai akhir. Yang keenam, bertahap. Dari kitab yang paling sederhana sampai kitab yang paling tinggi. Karena memungkinkan kita untuk mempelajari kitab yang tertinggi tersebut melalui tahapan-tahapan yang ada. Yang ketujuh, tidak berpindah kitab sampai mayoritas isi kitab dikuasai, sampai kita memahami secara umum isi kitab tersebut dan bahkan kalau memungkinkan hafal mayoritas isi kitab tersebut. Memperbanyak latihan, ini yang ke-8. Yang ke-9, mempelajarinya dari seorang yang mumpuni, kalau memungkinkan mempelajarinya dari seorang ahli. Yang ke-10, memiliki dan menggunakan kitab yang dipelajari untuk dituliskan padanya berbagai catatan penting. Yang ke-11, terus-menerus mengulang pelajaran atau murojaah. Yang ke-12, bertanya jika tidak paham, tidak ragu, tidak malu untuk bertanya. Semoga Allah mudahkan kita memahami ilmu nahwu, terkhusus kita akan mempelajarinya melalui sebuah buku sederhana yang berjudul Ilmu Nahwu Praktis Sistem Belajar 40 Jam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.